Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Putra Iskandar kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya kita kembali dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juni 2022. Tentunya untuk sore hari ini selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dengan membahas satu tema seperti biasa di program Dialog Khusus, ya. Baik, pemirsa Batam TV. Namun sebelumnya kita informasikan dulu kepada Anda pemirsa Batam TV, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Dan UU HPP ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kemudian mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian pemirsa mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Lalu melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, pada sore hari ini, ya seperti biasa, kita akan membahas satu tema tentunya dalam hukum pajak, pemirsa Batam TV, ya. Nah, kita mengangkat tema pada sore hari ini adalah sukseskan program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, seperti apa itu? Di sini Anda tepat sekali untuk menyimak kita selama 1 jam ke depan untuk membahas dan sekaligus bisa mengedukasi Anda menjadi pengetahuan Anda apakah itu sukseskan program pengungkapan sukarela atau PPS. Untuk itu kita sudah menghadirkan pemirsa 2 narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama kita sudah menghadirkan Bapak Cucu Supriyatna selaku Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau atau Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Kita langsung sama beliau untuk pertama ini, ya. Baik, selamat sore Bapak Cucu. Selamat sore Pak Mas Putra. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ya. Dan tentunya kita mengucapkan selamat datang ke studio Batam TV. Terima kasih. Dan kita akan membahas tema, sudah siap ya Pak ya? Oh, siap. Siap ya Pak ya. Harus selalu siap. Baik Bapak Cucu. Nah, selain Bapak Cucu kita sudah menghadirkan juga, ini adalah narasumber juga luar biasa sekali pemirsa Batam TV. Beliau ini adalah selaku Direktur Operasional PT Sat Nusa Persada atau kita kenal dengan PT Sat Nusa. Siapa sih di Batam tidak mengenal, ya? Langsung saja kita mengucapkan beliau. Ada Bapak Bidin Yusuf. Selamat sore Bapak Bidin. Sore. Selamat sore. Sehat Pak kabarnya Pak? Luar biasa. Selamat Luar biasa. Ya. Baik. Tentunya di sore hari ini 2 narasumber sudah kita perkenalkan untuk Anda pemirsa Batam TV. Sekali lagi kita ingatkan, sayang sekali jika Anda melewatkan tema kita sore hari ini di program Dialog Khusus kita, yaitu program pengungkapan sukarela atau PPS. Baik, di segmen pertama kita boleh ke Bapak Cucu dulu ya Pak Bidin ya. Baik, Bapak Cucu, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi tentang PPS ini Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, apa sebenarnya manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau masyarakat? Baik, silakan. Makasih Mas Putra. Para pemirsa yang saya hormati, pajak adalah salah satu pilar pembiayaan suatu negara. Oke. Begitu juga di Indonesia. Oke. Dan sebagai pilar pembiayaan negara, dia di Indonesia ini penanaman pajak itu sangat besar. Baik. Antara lain adalah kalau anggaran itu APBN itu 2.500 triliun, target penerimaan pajak kami 1.265 triliun. Baik. Jadi kurang lebih hampir 80% lah kita pajak kita menunjang penerimaan APBN. Baik. Manfaatnya tentu banyak sekali, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat tentunya. Kedua,
membiayai jalannya roda pemerintahan dalam rangka membangun pemerintahan dan membangun negara Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang terasa sekali adalah pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi ini. Pandemi, iya betul. Ya kan? Di pandemi ini kalau boleh diperhatikan bahwa masa pandemi 2 tahun itu hampir seluruh kehidupan kita agak mati gitu. Karena pandemi itu banyak perusahaan tutup, banyak warung-warung tutup, bahkan banyak masyarakat sakit dan ekonomi kita juga stuck gitu. Tapi dengan APBN bekerja sama, di mana di situ ada unsur pajak yang besar, itu membiayai pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah membiayai pembiayaan vaksin. Vaksin kan gratis deh. Kemudian memulihkan masyarakat dari yang terkontaminasi oleh COVID-19. Itu gratis juga. Sampai sekarang itu masih berjalan. Kedua, memulihkan ekonomi nasional yang dulu berhenti, kemudian dikasih insentif perpajakan, seperti tidak dipungut pajaknya, tapi dikurangin pajaknya atau tidak dipungut sama sekali, dan memberikan subsidi kepada masyarakat yang memerlukan perusahaan-perusahaan kena terdampak COVID-19 sehingga agar tetap berjalan. Nah, itu salah satu manfaat pajak. Manfaat lain adalah tentunya membangun infrastruktur dan infrastruktur. Ya, itu salah satu, bukan salah satu, merupakan peranan pajak. Ya, itu tadi peranan penerimaan kita adalah dari pajak, dari bukan pajak, dari penerimaan hibah. Ya. Dan terakhir, kalau memang pajak dan itu tidak tercukupi, baru hutang. Kan gitu. Makanya kalau pajak kuat, tentunya APBN kita akan kuat. Nah, itu salah satu manfaat pajak. Baik. Nah, kemudian Bapak Cucu, ini kita 2 tahun belakang ini adalah dalam masa pandemi ini, Pak. Apakah ada kendala nih, Pak, untuk yang wajib membayar pajak kepada wajib pajaknya, Pak? Apakah ada kendalanya? Oh, tentu. COVID-19 ini berpengaruh sekali terhadap seluruh sektor kehidupan di masyarakat Indonesia khususnya ya. Mereka yang asalnya biasanya bayar pajaknya 100 miliar misalnya, karena pajak ini hanya bisa membayar 500. Atau kadang-kadang malah karena dia tutup perusahaannya ya nggak bayar sama sekali. Nah, kan banyak juga karyawan kita yang harus dirumahkan gara-gara perusahaannya tutup. Gitu. Banyak juga kita harus merekondisi kembali utang kita dalam membayar pajak, dalam membayar utang negara. Nah, kita sadari itu masyarakat pemerintah akhirnya dengan memberikan insentif-insentif. Jadi kayak insentifnya seperti pegawai, dia tidak dipungut pajaknya. Walaupun dihitung tetap ada unsur pajaknya, tapi tidak dipungut. Misalnya saya karyawan, setiap bulan saya dipotong katakanlah 10 juta. Dari neto ya, dari neto dipotong 10 juta karena pajak. Tapi karena ada insentif ini, yang 10 juta tetap dihitung, tapi tidak disetorkan negara. Tetap diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, harapannya dengan 10 juta itu, dia kan punya kemampuan nih. Karena dulu dipotong, sekarang enggak. Dia bisa membelanjakan, kembali mengupayakan lagi. Misalnya dengan tentunya harapannya bisa membeli lagi ke UMKM yang kecil. Jadi mereka hidup, misalnya kalau belilah ke tukang bakso, ke tukang Indomie gitu Pak ya, agar mereka juga tetap hidup. Gitu. Jadi tidak harusnya bergulir, enggak boleh ditabung. Nah, tapi maksudnya tujuan insentif itu adalah untuk saling gotong royong agar masalah ekonomi itu tetap hidup. Gitu. Baik. Nah, itu tadi pemirsa Batam TV, Pak Cucu sudah menjelaskan manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau juga masyarakat. Nah, Pak Cucu, kita kembali ke tema kita pada sore hari ini. Nah, sebenarnya Pak Cucu, ini apa yang sebenarnya dimaksud dengan program pengungkapan sukarela ini? Baik. Program pengungkapan sukarela ya, atau kita sering dengar PPS itu. PPS ini, itu tadi Mas Putra sudah sebutkan salah satu unsur yang ada di dalam Undang-Undang HPP. Salah satunya adalah pengungkapan program sukarela ini. Tujuannya adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat pajak yang ada di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhannya secara sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta turut serta dalam ikut berkontribusi dalam rangka membiayai pembangunan pemerintah. Gitu kan. Nah, dengan PPS ini latar belakangnya dulu mungkin orang mengenal adanya TA, tax amnesty. Nah, kalau sekarang mungkin kayak Pak B suka sebut
teks amnesti 2 gitu ya, jilid 2. Sebenarnya ya jilid 2 ya Pak. Sebenarnya PPS ya PPS saja, TA aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan ya memudahkan masyarakat untuk mengingat. Tujuannya adalah apa? Kita meningkatkan kepatuhan masyarakat secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya. Bila ada yang harta-harta yang diperoleh sejak tahun 1985 sampai 2015, bahkan sampai 2020, mungkin belum dilaporin atau lupa belum dilaporin di PPSPT tahunannya. Nah, disitulah diungkap, daripada nanti kena ketentuan peraturan perpajakan yang bunganya sanksinya lebih besar. Kan gitu. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat secara sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu untuk apa? Untuk yang belum dilaporkan selama tahun tadi. Baik. 5 sampai 2000. Kita mengambil dari kata sukarela nih Pak ya. Sukarela artinya tanpa paksaan atau tidak dipaksa nih Pak. Nah, bagaimana mereka bisa inisiatif sendiri untuk menjalankan kewajiban mereka itu, Pak Cucu? Sukarela di sini gini. Sebenarnya pajak itu kan kita menganut asas self assessment. Self assessment itu artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Jadi sejak awal pemerintah sudah memberikan kepercayaan ya Pak Baya untuk ayo hitung sendirilah. Karena yang tahu kondisinya adalah kita sendiri, masyarakat di sini. Nah, sejalan dengan itu makanya kita minta kepatuhan sukarelanya itu. Ayo, mungkin masih ada yang belum dilapori, mungkin masih ada yang belum di story. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi nggak ada paksaan. PPS ini sifatnya kita menghimbau, ya. Itu pilihan, mau ikut atau tidak itu pilihan. Tapi namanya undang-undang kan ada konsekuensi dong. Ada sanksi. Ada sanksi. Iya. Gitu kira-kira Mas. Baik. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini Pak Cucu, untuk tujuannya nih Pak dilaksanakan PPS ini apa? Sebelum kita ke Pak Bidin. Tujuannya itu ya di samping tadi meningkatkan sukarela, kita juga tujuannya adalah untuk meningkatkan basis data perpajakan. Ya, sehingga apabila basis kami sudah cukup kuat, sehingga kita bisa menentukan berapa sih potensi penerimaan pajak di Indonesia. Misalnya kalau Mas Putra, Pak, nanya saya berapa sih Pak? Nah, dengan data yang benar, kita bisa pastikan kita punya penerimaan sekian triliun gitu tahun ini. Nah, sekarang ini kan belum masuk semua nih. Masih banyak yang kita perlukan. Oleh karena itu salah satu manfaat dari PPS ini, tujuan kita adalah itu. Juga kedua tadi meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Juga melakukan pemulihan ekonomi nasional yang selama kurang lebih 2 tahun terdampak COVID-19. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa memperkuat APBN. Yang selama ini bekerja keras untuk mensejahterakan, untuk menghidupkan kembali ekonomi nasional. Perekonomian, iya, gitu. Betul. Baik, nah itu dia pemirsa TV ya, sudah dijelaskan oleh Bapak Cucu sendiri untuk tujuan dilaksanakannya PPS kali ini. Oke, kita ke Pak Bidin ya. Pak Bidin, tentunya Bapak hadir di sini itu dengan kata lain adalah sangat mendukung kali Pak ya untuk program ini ya Pak ya. Nah, dari Bapak Bidin sendiri nih Pak, Bapak turun dalam program PPS ini kenapa Pak? Sebetulnya saya nggak perlu lagi ikut PPS ini karena saya dari TA pertama udah beres semua. Karena saya orangnya taat pajak. Saya mau hidup jujur dan tidak ada hal yang sembunyi-sembunyi. Hal yang sembunyi bikin beban itu. Apalagi ada konsekuensi yang belum disebut nanti. Kalau konsekuensi bakal disebut lagi ketakutan nanti. Jadi saya nggak ada ikut, tapi saya coba bantu sosialisasikan kepada jemaat-jemaat, kepada teman-teman saya, termasuk keluarga saya teleponin semua. Apakah kalian sudah beres? Kalau nggak beres, ini kesempatan. Pintu anugerah lagi buka ini. Kalau sudah tutup, udah habis. Apabila kita ketangkap nanti sulit nanti. Oleh itu tuh saya merasa tanggung jawab kepada teman-teman atau jemaat gereja. Saya coba bantu Pak Cucu sosialisasikan semuanya. Dari awal juga saya pernah ikut Pak Cucu ke Palembang itu, menerima masukan-masukan dari Pak Dirjen, dari Wamen ya. Jadi saya banyak paham waktu itu, ada program ini rupanya ya. Waktu saya berjanji Pak Cucu, saya coba dengan pengaruh saya ya. Saya kan kenal banyak orang juga, saya coba bantu sosialisasikan. Apa yang di Bapak sosialisasikan Pak?
mereka harus patuh pajak. Maksudnya saya sosialisasikan ini kesempatan. Mana tahu mereka ada aset-aset yang masih sembunyi di mana-mana, kita nggak tahu. Mungkin ada di Singapura, di mana-mana. Mungkin mereka beranggap tidak akan terungkap. Tapi sekarang kita tahu zaman berubah. Ya, semua pakai sistem digitalisasi. Bisa di-trace sangat gampang itu. Daripada mereka ketangkap di belakang hari nggak ada gunanya. Sekarang lebih baik mengaku dosanya. Ya, lebih bayar dengan jujur, dengan pajak juga lebih rendah. Daripada ketangkap kena 200%, habis semua kita. Itu maksud saya terbeban atau ada tanggung jawab sosial lah. Jadi saya siap rela untuk menolong atau menyampaikan hal-hal yang baik ini kepada penduduk Batam atau jemaat-jemaat yang ada di gereja-gereja itu. Artinya hidup yang aman-aman saja ya Pak Bidin ya Pak ya. Walaupun di ujung semut pun, di lubang semut pun akan dicari ketahuan gitu ya Pak Bidin ya. Kalau udah salah akhirnya pasti ketahuan. Iya betul. Baik. Nah, jujur. Iya, lalu Pak Bidin, manfaat apa nih Pak yang Bapak dapatkan nih setelah mengikuti program pengungkapan sukarela ini Pak? Atau manfaatnya sangat bagus. Dulu kita mungkin ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak ada yang tahu. Sekarang manfaatnya sudah kita bisa jelaskan atau bisa kita isi di SPT tahunan kita yang mana tak terisi aset-aset kita. Kita sudah bayar pajak, artinya sudah pemutihan. Sudah tidak ada lagi dosa. Tidak ada beban. Kalau tidak terungkap nanti ketangkap kan jadi beban itu. Ini kesempatan. Biasa sembunyikan sesuatu pasti ada beban itu. Beban mental. Pasti takut ketahuan nantinya. Tidak tenang ya Pak ya. Tidak tenang. Ini semua itu beban itu. Tidur ya Pak. Tidur nggak tenang kan. Kalau kita sudah ungkapkan semua kan sudah bebas. Udah bersih, udah clean katanya. Ya lebih baik kita ikut dah daripada kita kucing-kucingan, bukan waktunya lagi lah. Betul. Baik, itu manfaatnya. Jadi biar hidup bisa tenang dan tidur bisa nyenyak ya Pak Jus. Iya, betul. Kalau tidak tenang tak bisa tidur, begitu sakit-sakit nanti itu. Stres lama-lama nanti ya Pak ya. Baik Pak Bidin, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara Pak Bidin. Lalu sebenarnya apa yang mendorong Pak Bidin ini untuk turut serta mensukseskan atau mensosialisasikan PPS ini Pak? Pertama saya ikut ke Palembang, saya ikut sosialisasi di Palembang itu, saya sudah mengetahui bahwa ini perlu disampaikan kepada teman-teman saya atau jemaat saya atau keluarga saya. Ini kesempatan. Dari awal saya nggak ikut, saya nggak tahu juga. Ini hal yang baik. Mana tahu mereka ada yang belum diungkapkan atau lupa diungkapkan. Jadi itulah rasa beban saya untuk menolong mereka itu. Dan cinta negara kita juga. Supaya pajak ini bisa ditarik semua, kan negara kita makin kuat. Itu juga puji Pak Jokowi, Ibu Negara Ibu Sri Mulyani yang bisa mengontrol inflasi sangat baik sekarang ini, 3-4%. Di negara Amerika aja 8,something%. Di negara lain belasan persen. Kita masih di bawah 4%. Itu sangat bersyukur. Jadi kesempatan loh kita menolong, kita membayarkan uang itu ke negara. Negara kan bisa menolong orang susah, bisa subsidi silang. Kan ada uang itu untuk subsidi silang. Kalau tidak gimana? Minyak naik terus, semua naik semua. Pangan naik semua. Ini perlu kita rasa cinta lah negara kita wajiblah bayar pajak. Kita tinggal di sini. Itu sangat penting itu. Saya harap yang lain-lain bisa dengar, bisa jadi contoh lah, panutan lah. Ini penting hidupnya. Betul. Dan contoh dan panutan sudah Pak Bidin laksanakan ya. Jadi masyarakat Batam juga harus taat ya Pak pemirsa Batam TV ya. Baik Pak. Tinggal sebentar lagi, ini seminggu lagi ini. Seminggu lagi ya. Dan 30 kan habis. Betul. Nanti kita akan mengetahui apabila kita sudah lewat tanggalnya, apa konsekuensinya Pak ya. Baik. Tapi nanti setelah pariwara berikut ini. Jangan lupa pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami di program Dialog Khusus. Saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman!
Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Ya, baik pemirsa, kita balik lagi tentunya di program Dialog Khusus dengan satu tema program pengungkapan sukarela atau kita kenal dengan sebutan PPS, pemirsa Batam TV. Dan kita masih bersama Bapak Cucu Supriyatna selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dan juga bersama Bapak Bidin Yusuf selaku Direktur Operasional PT Satnusa Persada atau PT Satnusa, pemirsa Batam TV. Ya, nah kalau tadi kita sudah dijelaskan bahwa tujuan dilaksanakan PPS seperti apa dan kemudian apakah itu PPS sudah dijelaskan oleh Bapak Cucu sendiri. Nah, untuk Anda yang baru menyimak ini pasti pengen tahu dan ingin tahu kapan waktu pelaksanaan PPS-nya dan kapan terakhir. Nah, jika sudah lewat waktunya, apakah ada konsekuensi atau ada sanksi-sanksi yang dikenakan? Nah, kita pengen tahu juga. Langsung saja ke Bapak Cucu lagi. Pak Cucu, kita pengen tahu nih Pak, dan pemirsa Batam TV juga pengen tahu. Ini kapan waktu pelaksanaan PPS dan kapan terakhirnya Pak Cucu? Baik. PPS ini mulai berlakunya per 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. 30 Juni, oke. Jadi 6 bulan, satu semester saja. Baik. Jadi sekarang ini tinggal mungkin ada seminggu lagi pelaksanaannya. Dan itu memang sudah diatur juga di dalam undang-undang. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, diperpanjang lagi enggak? Ya. Kayaknya enggak sih, karena undang-undang. Ya. Kalau di masa berlaku dengan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan atau misalnya Dirjen Pajak, itu kemungkinan bisa. Tapi kalau undang-undang kan panjang. Betul. Jadi kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa PPS ini akan diperpanjang karena ini berdasarkan undang-undang, kemungkinan kecilnya tidak akan ada perpanjangan. Tidak akan ada. Jadi terakhir adalah tanggal 30 Juni 2020. Baik. Nah, saat ini pemirsa Batam TV sudah mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Betul. Nah, apabila mereka sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, itu apa konsekuensinya, Pak? Apa saja bisa dijelaskan, Baik. Pak Cucu? Tentunya seperti di awal saya bilang bahwa undang-undang ada konsekuensinya, ada law enforcement-nya kalau kita tidak patuh terhadap undang-undang. Betul. Kalau masyarakat pajak atau para masyarakat di Indonesia tidak memanfaatkan sampai dengan 30 Juni, tentunya apabila di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menemukan data harta saya yang belum saya laporkan, itu akan dikenakan sanksi lebih besar daripada tarif yang ditawarkan di dalam PPS atau program pengungkapan. Dalam program ini hanya 8% loh kalau misalnya kita mengungkapkan harta untuk dalam negeri 8%. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, kalau yang sudah pernah ikut TA ini kayak Pak Bidit ya, sudah pernah ikut TA dan kemudian ada harta belum terungkap misalnya saya gitu, itu dikenakan ke sanksi undang-undang TA ya plus sanksi 200%.
Oke, itu perhitungan-hitungannya Pak ya? Iya, kalau kita tidak ikut serta dan ternyata ada data itu didapat oleh DJP. Oke. Tapi kalau misalnya selama itu dia memanfaatkan, data itu dia pakai, dia bayar pajak dengan PPS, dia kemungkinan hanya kena 11 atau 8% kalau dia pernah ikut TA. Seperti saya dan Pak Bidin pernah ikut TA, tapi ternyata ada yang belum, saya ikutin, nah itu hanya 11 atau 8%. Tapi kalau belum ikut sama sekali, gitu, itu ada lagi sanksinya. Apa itu Pak? Ketentuan akan tetap dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya ketemu, diperiksa, kenakan sanksi KUP 35%. Plus sanksi kenaikan tarif. Itu 15% per bulan. Baik. Jadi lebih besar sanksinya ya Pak sanksinya. ya? Daripada bayar pajak ya Pak ya? Iya. Sekarang tinggal pilihan. Mau yang lebih besar atau lebih... Mau yang sekarang ikut PPS dengan sanksi yang lebih kecil. Oke. Dengan hanya bayar 8% atau 11% atau 14-18 sesuai dengan kondisinya. Atau mau kena 200%. Kayak gitu. Nah itu kalau misalnya lewat waktu dari 30 Juni ini. Oke. Berarti benar-benar memang batasnya 30 Juni ya Pak ya? Juni. Lewat dari situ sudah diproses. Sudah kita proses, kita lakukan tindak lanjut dengan ketentuan perpajakan yang biasa. Oke, biasanya dari DJP sendiri nih Pak, apa yang ditelusuri nih Pak sampai prosesnya itu Pak? Kami kan dapat data. Ada data, akan kita himbau dulu. Ayo dibenerin. Nah sekarang ini masa PPS. Kalau enggak ya sudah, kita nggak ada itu. Kita akan lakukan pemeriksaan. Kita hitung berapa pajak yang terutang. Plus sanksinya. Itu tadi. Kalau pernah ikut TA plus 200%. Kalau nggak pernah ikut TA, baru sekarang dia kena pemeriksaan sanksi perpajakan yang sesuai dengan KUP. Kita Undang-Undang Perpajakan. 35% bisa sampai. Plus kenaikan bisa sampai 15%. Jadi bisa dihitung lah. Mendingan kena yang 14%, bukan kena 14%. Mendingan kita ambil tarif yang 14% atau 8%, atau mau kena yang 200%. Tergantung pada pilihan pemirsa. Tergantung pilihan pemirsa. Jadi memang ya akan dilakukan prosesnya sih tidak langsung ditagih, tapi kita melakukan himbauan dulu. Ya, melakukan himbauan atau pemeriksaan dulu. Prosesnya ada, nggak ujuk-ujuk lah gitu. Ada prosesnya. Baik. Nah selanjutnya Bapak Cucu ini, bagaimana Kanwil DJP ini mensosialisasikan PPS ini kepada masyarakat nih Pak, agar mereka ini tahu gitu, bagaimana? Ya. Sejak undang-undang itu diberlakukan, kita sebenarnya sudah mulai mensosialisasikan. Ya kan? Karena undang-undang HPP-nya kan 2021. 2021. Nah, itu sudah disosialisasikan undang-undangnya sendiri. Nah, karena PPS-nya sendiri bulan 1 Januari sampai Juni, nah itu sudah mulai gencar. Kita sosialisasi baik melalui media elektronik atau cetak, sosialisasi secara online, kelas-kelas pajak begitu. Kemudian kita bekerja sama dengan asosiasi, lembaga untuk mensosialisasikan, dan juga menggunakan tokoh masyarakat seperti Pak BY ini. Pak BY ini saya minta Pak Budin tolonglah, beliau kan punya pengaruh banyak gitu, punya kenalan banyak lah pengusaha, bisa nggak disosialisasikan. Dan selain ke Pak BY juga saya dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Apindo, Kadin, Apexnas, Apexnas, dan yang ada di Batam pun kita mensosialisasikan. Dengan TV Batam ini aja saya udah berapa kali ya Bu, berkali-kali mensosialisasikan. Dan setiap kesempatan kami selalu mensosialisasikan itu. Jadi tidak ada alasan kalau kami tidak masif dalam mensosialisasikan PPS ini. Baliho di mana-mana ada. Ada ya, ada. Gitu. Baik. Nah, dari mulai 1 Januari sampai nanti tanggal 30 Januari, sudah berapa persen nih Pak yang sudah taat pajak ini Pak? Kalau persentasenya karena kita tidak ditarget ya, tapi meraih sebanyak-banyaknya, mengajak sebanyak-banyaknya. Sampai dengan bulan Juni ini kemarin, itu yang ikut serta itu sekitar 1.400-an ya. 1.400-an. Kita lihat biar nggak salah. Itu 1.400-an yang ikut serta. Kemudian yang harta yang diungkap itu 5 triliun. Harta yang diungkap ya, artinya ini loh saya ungkap. Tapi PPh-nya itu 496 miliar. Ya. Hanya kalau dibandingkan jumlah WP terdaftar di Kepri itu hampir 900.000 Pak.
yang punya kewajiban menyampaikan SPT itu 245.000. Oke. Ya, itu yang ikut baru 1.400-an. Oke. Nah, jadi, tapi itu bukan menunjukkan tingkat kepatuhan enggak ya, hanya bahwa ikut serta aja gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu Pak, untuk kriteria subjek PPS-nya apa saja nih Pak? Ya, kriterianya adalah hal untuk yang di PPS ini ada 2 kebijakan. Oke. Ada 2 kebijakan diatur untuk ikut serta. Jadi kebijakan satu itu adalah untuk kayak Pak BY misalnya nih yang sudah ikut TA. TA tax amnesty apa ya? Tax amnesty itu pengampunan pajak. Itu misalnya Pak BY nih, Pak BY ada yang mau diungkap lagi, ada yang lupa gitu. Bisa ikut di kebijakan satu. Baik. Harta yang gimana? Harta yang diterima sejak 1985 sampai 2015. Panjang ya, berapa tahun itu ya? Tahun. Pokoknya gitu ya. Nah itu diberi kesempatan ikut TA dengan tadi dan juga orang pribadi seperti Pak BY dan badan misalnya Sabtu saya misalnya Pak maaf kan tadi Pak BY misalnya gitu. Diikut sertakan bisa ikut di kebijakan satu. Tarifnya kalau dia aset luar negeri direpatriasi ke dalam negeri itu 11%. Tapi kalau repatriasi dalam negeri itu 8%. Atau diinvestasikan itu sebesar 2%-an gitu. Ya. Nah, kalau kebijakan 2 adalah untuk yang belum ikut sama sekali. Baik. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau dia nggak ikut TA saat itu ya Pak, nggak ikut TA mungkin karena sibuk jadi TA-nya kelewat di 2016. Itu diberikan kesempatan sekarang nih ikut PPS. Ini ya. Kebijakan 2. Tapi ini hanya untuk orang pribadi saja. Badan sudah nggak boleh. Badan itu perusahaan ya Pak, nggak boleh. Dan itu tarifnya bisa 18%, 14% dan berapa terakhir itu 8%. Nanti mungkin bisa lihat. Baik. Kenapa lebih mahal daripada yang TA gitu tarifnya? Karena kita mengapresiasi kami perusahaan pemerintah buat wajib pajak yang sudah ikut TA. Ya, dia sudah ikut TA, tapi karena ada yang lupa ya sudahlah tarifnya lebih kecil. Sedangkan yang tidak ikut sama sekali, ya udah kita kasih tarif yang kebijakan 2. Dan itu adalah kriteria Pak hartanya dari yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020 belum dilaporkan di SPT tahunan. Dan syaratnya tentunya adalah saat itu sedang tidak dalam pemeriksaan, sedang tidak mengajukan lebih bayar, ya. Dan kalau tidak melakukan pembetulan, gitu. Nah itu kira-kira kriteria siapa saja yang boleh ikut. Semua sebenarnya PPS ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha seperti Pak Bidin, seluruh aparat masyarakat Indonesia yang mempunyai PWP dan punya kewajiban SPT telah menyampaikan SPT tahunan 2020. Kalau ada yang belum terungkap boleh ikut. Termasuk di sini ASN, pejabat negara juga kami harapkan sih bisa ikut dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pejabat negara juga ikutan gitu. Baik, itu dia pemirsa Batam TV ya. Penjelasan dari Pak Cucu, kriteria subjek ada 2 kebijakan. Yang pertama itu adalah wajib pajak peserta tax amnesty ya Pak Cucu ya. Kebijakan 2 wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau Pak Bidin sendiri nih Pak, apakah ada yang belum terungkap nih Pak? Sebenarnya udah beres. Semua udah beres ya Pak ya. Beres. Nah, menurut Pak Bidin sendiri nih Pak, menurut pribadi Pak Bidin sendiri bagaimana melihat PPS ini dari DBC ini Pak? Apakah memang DJP ya Pak ya? Ya DJP. Bagaimana menurut Pak Bidin sendiri? Ya. Proses sangat bagus dari pemerintah kan punya inisiatif yang baik. Ya. Untuk menolong masyarakat yang belum terungkap. Dia berikan program ini kan cukup bagus. Yang penting kita rela lah. Ya. Kita jangan kucing-kucingan lagi lah. Betul. Perusahaan ini kesempatan sangat baik untuk laporkan semua lah aset yang belum terlaporkan. Itu himbauan dari saya. Sekarang kan paling gampang kita mau ungkapkan lewat website sudah bisa. Iya. Seandainya kalau websitenya hang, mungkin bisa aja ke kantor pajak. Iya. Iya, takutnya website hang, saya nggak tahu. Mungkin seminggu 2 minggu ini mungkin banyak orang mau naik nih. Apakah website itulah ini biasanya Pak. Takut hang. Karena menjelang Akhir ya, iya benar-benar. Jadi saya coba sampaikan kalau website udah hang, bawa aja semua datanya ke kantor. Jangan sampai website hang, kita tunggu hang. Tanggal 30 sampai kita pun hang lah. Iya. Kita nggak sempat laporkan. Dia saya takut jadi. Biasanya orang Indonesia sukanya sampai akhir ya. atau sibuk-sibuk. Waktu itu banyak orang buka mungkin kapasitasnya nggak kuat. Betul Pak. Kalau memang ini kita nggak boleh main-main, kita coba datang kantor pajak.
Atau pajak terbuka kok baik kok, saya sering ke situ kok ngopi lagi. Banyak orang Chinese sekarang takut dengan orang pajak, sebetulnya heran. Misalnya saya ke sana ngopi-ngopi sama mereka, orang itu sudah berubah lah, zaman berubah. Kita zaman sudah dulu berubah. Zaman berubah sekarang. Datang aja bawa data-data kamu yang konkret, minta mereka bantu, mereka siap bantu kok. Betul. Nggak bisa isi di website, mungkin mereka sudah isi data dulu di hard copy itu apa, daripada lewat tanggal 30 kita habis semua. Betul. Itu mungkin himbauan saya kepada masyarakat. Bagi saya sangat terbaik lah, sangat tertolong bagi kita ini. Yang penting kita cepat selesaikan ya Pak Bidin ya. Iya, tinggal seminggu lagi waktunya ini. Betul. Sangat mepet ini. 10 hari lah. 10 hari lagi. Kalau websitenya hang gimana? Coba lagi situ. Jangan tak ada alasan lagi. Betul. Website hang kok aku tanggal 1 baru datang, nggak bisa lagi. Karena masih ada solusi lain ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, jemput bola lah. baik. Nah, begitu selanjutnya Pak Bidin, tadi Pak Bidin adalah mengatakan bahwa sudah mensosialisasikan PPSI ini. Nah, kalau kita boleh tahu ini juga pemirsa Batam TV pengen tahu juga nih Pak Bidin, di mana saja Bapak melakukan sosialisasi PPSI dan di apa? Di gereja-gereja saya. Karena saya juga sebagai pendeta khotbah di gereja. Setelah habis sharing tentang firman Tuhan, saya coba sharingkan tentang pajak ini. Karena di firman Tuhan juga menjelaskan kita sebagai jemaat patuh pada pemerintah dan patuh pada pajak. Jadi ini adalah satu paket ini. Jangan kita beriman kepada Tuhan, tapi kita melakukan yang harus kita lakukan. Kita tinggal di negara, itu ada peraturan yang kita harus taat kepada negara, kepada pemerintah yang berkuasa. Kita harus patuhi peraturan yang ada. Jadi saya sosialisasikan, mereka sangat welcome juga, banyak yang foto-foto, banyak yang tanya-tanya. Aku rasa itu punya impact gitu. Saya sampaikan pada jemaat, bukan kamu aja, mungkin keluarga kamu, temanmu, saudaramu yang masih ada yang belum laporkan, inilah kesempatan. Jadi responnya cukup bagus. Saya harap nanti video saya dapat, saya share lagi. Tapi saya boleh nambahin. Boleh silakan Pak Sicum. Pak Bidin ini luar biasa. Kenapa itu, Pak? Artinya dalam setiap sosialisasi PPS, beliau nggak didampingi sama petugas pajak sama sekali. Artinya mereka sendiri. Bapak cuma minta bahan sama saya. Waktu itu saya minta bahan, saya kasih lah. Saya WA. Saya olah. Diolah, beliau tunjukin saya. Ini posisi betul ya sudah. Selanjutnya saya tinggal terima laporan dari beliau. Pak, saya PPS di sini. Saya bilang luar biasa. Jadi nggak ada petugas pajak, beliau sendiri yang bicara. Ya, saya rasa saya terpanggil juga lah untuk menolong pemerintah, juga menolong jemaat dan menolong teman-teman. Saya coba minta datanya, presentasinya panjang. Saya lihat, wah ini susah. Coba saya konsep bikin one piece tell me everything. Jadi satu lembar bisa jelaskan semua. Yang intinya. Saya coba dirangkumkan, saya kirim lagi. Coba periksa dulu dan salah tak? Karena saya bukan ahlinya nih, bukan ahli pajak ini. Ada koreksi sedikit, ini udah benar saya coba sosialisasi. Ini coba lihat nih. Kalau mau lebih detail lagi, ada orang pajak. Seandainya kalian kalau belum ngerti lagi, bisa berkumpul, saya bisa panggil orang pajak, datang ke gereja, sampaikan lagi. Apa yang kurang saya bilang? Jadi itu luar biasa kan. Saya sampaikan semua. Saya cuma menolong kalian, jangan kalian takut, momok dia pajak. Sebenarnya nggak apa-apa. Saya berteman sama mereka semua. Karena biasanya asosiasi dia ngadain, undang kami. Kita yang nyampaikan, mereka ngumpulin undang, kita nyampaikan. Tapi beliau nggak nyampein sendiri ya Pak ya. Artinya beliau sudah tahu materinya Pak ya. Dan luar biasa bikin apa itu? One Piece Tell Me itu. One Piece Tell Me. Jadi saya yang ngelihat intinya sudah dari situ semua. Teknisnya biar sudah datang ke saya kan gitu. Yang penting message-nya tersampaikan. Itu aja. Dan jemaah sudah terterima dengan baik ya Pak ya, apa yang Pak mereka foto, kan kita pakai presentasi kan, TV-nya besar kan. Dan mereka foto-foto semua. Ada yang tanya aku, bagaimana caranya? Aku bilang, dari SP tahunan kamu lihat aset yang mana belum termasuk. Kalau tak masuk itu belum laporkan. Kamu bisa lihat bahwa aset apa ya kamu tulis di SP tahunan, kamu orang ngerti SP tahunan yang kau lapor, kamu ngerti, jangan tantangan aja. Ada prosesnya. Ada prosesnya, bacanya. Kamu income per tahun berapa, belanjanya apa, aset apa, kamu tulis semua. Setelah itu sisa ada cashnya di bawah. Kamu coba pelajari semua. Coba ada rumah yang belum masuk situ tak? Ada mobil nggak? Ada rumah Singapura nggak? Kamu bisa lihat tuh. Kalau nggak ada, itu yang dilaporkan. Betul nggak? Iya betul. Belum masuk situ. Itu kena kan itu. Kena pajak pegang SP tahunan yang kita lapor itu. Yang luar itu
belum ada masuk situ, kena itu. Jelas kan? Betul. Nah, Betul, Pak. gampang sebetulnya. Iya. Berarti memang harus secara detail ya Pak. Ya, harus lihat satu persatu gitu. Iya, ya, Pak, saya ya. setiap kali sekretaris yang isi saya pelajari dulu. Jadi aset saya betul tak? Ini kamu isi betul tak? Saya lihat semua tuh. Sebesar tangan, jangan asal tantangan aja enggak. Memang saya punya sekretaris yang kerjain. Tapi saya tahu berapa saya punya aset ini, saya lihat semua. Dan case saya lihat juga. Betul enggak ya? Ini pribadi punya, kita punya ini. Tak mungkin orang lain yang lihat. Jadi bisa dibayangin Pak Putra, Mas Putra, kalau semua wajib pajak seperti Pak Bi, Indonesia makmur. Iya, dan tugas dari DJP juga sudah selesai ya. Oke, luar biasa sekali. Sebetulnya saya buat image kepada teman-teman saya, teman jemaat gereja. Image mereka mestinya agak takut-takut sama kantor pajak. Mereka punya image selama ini. Mengganti mindset mereka. Mindset mereka saya coba ubah. Sebetulnya enggak kalian pikirkan semomok gitu. Betul. Sebetulnya baik kok semua, sampai ke pusat-pusat baik kok. Kalau udah sesuai prosedur udah gampang ya Pak. Gampang, pakai website lagi nggak usah ketemu. Sebetulnya udah gampang kali. Sekarang dengan niat mau dan tidak mau aja. Niat, memang semuanya segala sesuatunya harus dinilai ya Pak ya. Niatnya nggak mau ya, tapi kalau niatnya mau pasti bisa. Kita haraplah. Sosialisasi lewat TV ini bisa punya impact yang luar biasa lagi. Betul. Baik, terima kasih Pak Bidin ya, buat penjelasannya luar biasa sekali. Ya, baik, Cucu dan Pak Bidin kita ke pariwara lagi boleh ya Pak ya? Dan kepada Pak Bidin Batam TV kita akan sambung lagi di segmen yang ketiga atau segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di program Dialog Khusus. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman! Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Traveler, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 7 pagi, 3 sore, dan 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja, aman!
Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Khusus, tentunya dengan tema program pengungkapan sukarela atau PPS, dan tentunya kita masih bersama Bapak Cucu Supriyatna selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, dan juga masih bersama Bapak Bidin Yusuf selaku Direktur Operasional PT Satnusa Persada. Nah, di sore hari ini tentunya segmen kali ini pemirsa Batam TV kita akan bertanya kembali kepada Bapak Cucu ya Pak ya, yang tadi sudah menceritakan atau menjelaskan mengenai kriteria ya, dan juga waktu pelaksanaannya seperti apa sampai tanggal 30 Juni ini ya 2022. Dan kali ini kita mungkin akan mendengarkan kembali dari Pak Cucu untuk manfaat-manfaatnya mengikuti PPS ini Pak Cucu. Oh ya. Oke, silakan. Baik. Pak Cucu. Makasih Mas Putra. Iya. Manfaat PPS ini di awal kita sudah bilang meningkatkan kepatuhan sukarela gitu. Dan yang paling krusial adalah apabila ikut serta PPS ini, artinya dia tidak akan dikenakan pemeriksaan. Tidak, untuk yang TA1 sudah pernah ikut, kalau dia ungkap sekarang dia tidak akan dikenakan sanksi pengampunan pajak sebesar 200%. Kemudian data yang sudah disampaikan itu akan dipelihara oleh kementerian dan itu tidak akan ditindaklanjuti oleh pemeriksaan, penyidikan, bukti permulaan dan lain sebagainya. Itu aman. Begitu juga dengan kebijakan 2. Kebijakan 2 pun dia tidak akan dilakukan pemeriksaan atas harta-hartanya tersebut. Jadi aman. Karena kami juga nggak tahu. Karena itu langsung dikelola oleh kementerian. Dan juga terhindar dari dilakukan diterbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu kalau ada tagihan-tagihan pajak misalnya atas keterlambatan bayar. Tapi karena ikut PPS, dia hanya cukup bayar 11% atau 14% atau 12% tadi tarifnya. Dan tidak akan juga dilakukan pemeriksaan atas perolehan harta itu, ya, penyidikan, pemeriksaan, penelitian bukti permulaan, gitu kan, yang ada indikasi-indikasi tindak pidana seperti itu. Dan itu mereka aman, nggak akan dilakukan ketik kecuali ditemukan data baru. Apa itu Pak? Ya misalnya saya punya harta 10, saya hanya laporkan 5. Artinya ada kecurangan atau berarti bagaimana? Ada 5 nih nggak dilaporin. Itu ketahuan sama DJP, itu yang kita periksa. Yang 5 itu, dan kenanya 100% bisa, 200% kena 35% bisa. Ya, dan data-data itu kalau misalnya saya tidak ikut serta gitu, seperti Pak B tadi bilang, DJP mana tahu sih data-datanya dari mana gitu Pak, kok bisa tahu? Jangan salah gitu. Kami ini sudah punya MOU dengan seluruh lembaga dan instansi yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Termasuk asosiasi seperti misalnya asosiasi mobil, asosiasi notaris, ikatan notaris dan lain sebagainya. Data-data yang mereka himpun, mereka akan laporkan secara periodik kepada kami. Ya. Artinya dari data ya Pak? Dari data. Nah itu dari data itu kita akan cocokkan. Ini Cucu udah lapor belum di DSPT tahun? Misalnya saya beli rumah katakanlah di mana di Baloi situ misalnya. Saya nggak laporkan. Ternyata Baloi kan lapor tuh bahwa saya beli rumah, sampailah ke DJP. Saya disampaikan, Pak Cucu kamu punya ada beli rumah di Baloi, kalau belum dilaporin. Nah itu diperiksa kita. Tarifnya bisa 35%, bisa 200% kalau saya pernah ikut TA. Itu hanya, jadi kita ada data-data dari ILAP misalnya, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Pihak lain ini bisa siapa saja. Ya, misal saja siapa saja dalam artian gini, saya beli mobil dari Pak BY misalnya pedagang mobil,
Pak BI rajin nih melaporkan SPT tahunannya. Di situ akan nama muncul saya bahwa pembeli mobil saya adalah cucu gitu. Nah di situ kan akan dikonfirm, cucu beli mobil nih belum dilaporin. Nah itu pihak lain. Di samping di Indonesia, kita juga ada perjanjian dengan dunia internasional, seluruh dunia ada, dan itu perjanjian timbal balik. Jadi DJP atau pemerintah Indonesia bisa meminta kepada seluruh dunia data-data orang Indonesia, rekening Indonesia yang ada di seluruh dunia. Misalnya saya punya harta di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Amerika, di Australia gitu. Nah, otoritas pajak kita minta, misalnya saya sedang diperiksa nih, tolong atas nama cucu ada nggak di negara diminta, akan datang Pak. Itu yang akan ditagihkan ke kita. Jadi kalau istilah Bu Menteri Keuangan sudah nggak ada lagi tempat sembunyi. Baik, yang seperti saya bilang tadi, walaupun di lubang semut pun sembunyi akan ketahuan ya Pak ya. Hanya tinggal masalah waktu aja. Hanya tinggal masalah waktu. Jadi kalau saya boleh himbau, ikut sertalah di PPS ini sejujur-jujurnya. Karena bagaimanapun tinggal masalah waktu aja. Kayak gitu. Itu salah satu manfaat. Kalau kita ikut PPS, kita aman seperti Pak Bi tadi, tidur enak, nyenyak, gitu, nggak ada utang, nggak ada dosa ya Pak. Gitu, tidak ada dusta di antara kita kan kayak gitu. Begitulah Mas Putra. Baik, nah selanjutnya nih Pak Cucu, bagaimana cara permohonan untuk pelaporan PPS nih Pak? Oh itu mudah, kumpulkan saja data yang ada semua. Kalau sudah ada, kemudian dihitung oleh sendiri, kemudian kita juga ada online-nya. Apa itu Pak? Ada DJP online pajak.go.id, mungkin nanti ada di bawah sini, nggak ada ya? Nanti bisa diinformasikan, karena ada kok, ada di flyer-flyer, ada di baliho ada ya Pak baliho ya? Ada. Atau datang saja ke kantor pajak, minta telepon di 1.500-200, itu kering pajak, tanya aja ke situ. Ada DJP online. Dan sebenarnya ini kita sosialisasikan ke medsos-medsos kami juga, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter. Nah di situ kami promosikan semua, dan seperti di sini juga kita promosikan. Itu yang kita lakukan, dan itu online itu 24 jam. Jadi kata Pak Bidin tadi, bisa di rumah kok kalau kita udah kumpulin semua gitu, dan kita paham di rumah aja kerjain, bahkan sambil ngopi-ngopi gitu. Di mana saja dan kapan. Di mana saja kapan saja, kayak iklan ya Pak. Kayak gitu Mas Putra. Baik, nah itu caranya pemirsa Batam TV. Nah selanjutnya Pak Cucu ini, berapa wajib pajak nih Pak yang sudah mengikuti PPS ya, kemudian capaian penerimaan sampai dengan bulan Juni ini Pak 2022. Baik, makasih. Kalau saya boleh cerita sedikit, DJP itu punya target tahun ini adalah penerimaannya sebesar 1.265 triliun. Ya, capaiannya sampai dengan sudah 62%. Ya, 62%. Sedangkan untuk Kepri, DJP Kepri ini dibebankan 6,6 triliun. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai 65%. Dengan pertumbuhan 41%. Ya. Jadi kalau PPS-nya tadi saya bilang bahwa peserta yang sudah ikut PPS ini memang nggak ada target, tapi sudah ada 1.500-an dengan harta yang sudah diungkap sebesar 5 triliun, dan yang sudah bayar PPh-nya itu sekitar 496 miliar. Itu yang sudah ikut serta. Ya mudah-mudahan dengan sosialisasi kita sore hari ini, Mas Putra dan Pak BY bisa naik ya Pak, 10 hari ini. Karena memang seperti saya tunjukin sama Pak BY tadi, bahwa kenaikan di bulan Juni ini sangat signifikan. Setelah begitu masifnya Pak, makin banyak peranan Pak. Apa karena Pak Bidin ya Pak bisa ya? juga begitu. Mensosialisasikan ya. Jadi paling tinggi. Dan terakhir, dan mudah-mudahan nanti server kami tidak stuck gara-gara semua nge-hit di hari yang sama Pak ya. Itu alhamdulillah sudah cukup, cukup tinggi lah. Mudah-mudahan bisa mempengaruhi sekarang, mulai sekarang ayo ikut, dan nanti di akhirnya kita bisa mencapai lebih tinggi lagi. Baik. Nah, tadi saya mendengar ada kata luar negeri nih Pak Cucu. Ketika warga negara asing nih Pak, ya tinggal di Indonesia, apakah mereka juga mengikuti PPS ini Pak? Boleh dijelaskan? Kalau warga negara asing, kalau dia bukan wajib pajak kita nggak perlu. Nggak perlu, nggak perlu. Artinya misalnya hanya tulis di sini atau hanya sebagai tenaga kerja di tempatnya Pak Satnusa itu nggak perlu. Dia bukan wajib pajak kita, dan dia bukan warga negara Indonesia. Baik. Ya, jadi
kalau kita balikan Pak, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, nah itu bagaimana? Kalau dia masih menjadi warga kita, masih punya KTP kita, masih kita paspor kita, wajib ikut. Bukan wajib, dianjurkan ikut PPS. Kalau memang dia belum melaporkan. Baik. Seperti itu. Dan ya tadi aja yang saya dalam perjanjian internasional pun berlaku buat kita. Kalau misalnya ada negara Malaysia, Singapura yang punya rekening di kita dan mereka minta, kita akan kasih. Jadi asas timbal baliknya begitu. IOI istilahnya. Baik, gitu. Nah, itu sudah jelas pemirsa Batam TV ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Cucu sendiri bagaimana tadi cara memperolehnya dan juga wajib pajaknya itu berapa ya ketika sudah mengikuti PPS dan juga capaian penerimaan sampai dengan bulan Juni ini sudah dijelaskan oleh Pak Cucu sendiri selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Nah, kita ke Pak Bidin nih, Pak Bidin. Pak Bidin, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, kita pengen dengar nih Pak harapan Bapak ini Pak, harapan Bapak kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya kepada Kanwil DPJKP ini apa Pak? Kalau harapan saya ini ada kesempatan, pintu anugerah belum tertutup. Cepat-cepatlah dalam 10 hari ini lakukanlah pajak yang belum kamu bayarkan, isilah cepat-cepat. Jangan sampai lewat 10 hari ini pintu anugerah sudah tutup, nanti ketangkap, minta tolong pun tak diguna lagi. Minta tolong sama Tuhan pun tak diguna lagi. Udah gak bisa ya. Waktu udah dikasih, udah cukup panjang 6 bulan. Kita masih tidak mau, apalagi kita sudah begitu giat sosialisasikan lewat TV, lewat mensos, lewat gereja, mana-mana. Banyak orang bantu untuk sosialisasikan. Gak ada alasan kita nggak tahu, nggak ada alasan bila aku nggak dengar. Kamu masih ada di Batam kok, masih ada pegang HP kok, masa nggak tahu? Kesempatan lah ini, saya tak usah lah kita macam-macam. Pak Cucu sudah jelaskan tuh, di luar negeri pun bisa dapat. Seperti kirim surat ke Singapura, nama orang ini, paspor nomor ini kena lah. Kirim lah. Mau sembunyi gimana kan? Lubang sebut pun bisa dapat tuh. Udah nggak bisa lagi kita sembunyi lah. Waktunya sudah habis. Lebih baik kita jujur, kita submit data kita sanggup bayar. Kan nggak mahal, belasan persen, 8%, 14%, 18%. Daripada kita bayar 200%, artinya habis harta kita. Kena blacklist lagi. Itu susah kita. Itulah sangat penting lah, kejujuran lah. Niat baik, kejujuran itu penting lah. Baik, sangat ditekankan sekali lagi tidak boleh bersantai-santai lagi ya Pak Bidin. Nggak ada waktu santai lagi lah. 10 hari ini cepat-cepat lah. Kalau nggak ngerti, kamu nggak ngerti cari orang lah bantu kamu. Mungkin ada pendidikannya nggak bagus, nggak pandai masuk ke website. Kan ada anaknya, ada temannya. Banyak orang bisa bantu. Betul. Atau langsung datang aja ke kantor pajak. Nambahin boleh? Boleh, silakan. Tadi Pak Bidin bilang ada kejujuran. Memang penting Pak, itu kejujurannya untuk mengikut PPS ini. Karena banyak yang menganggap bahwa jangan-jangan saya nggak mau ikut PPS karena apa? Takut jebakan Batman ya Pak? Maksudnya seperti apa di jebakan Batman itu Pak? Artinya kita masuk ternyata malah diperiksa gitu. Kalau ketahuan hartanya diperiksa. Tadi di awal kita bilang bahwa banyak yang nanya, Pak ini bukan jebakan Batman? Bukan, saya bilang. Kalau dia akan jadi jebakan Batman kalau dia tidak jujur. Betul. Ya, tapi kalau jujur bukan jebakan. Kalau Batman kan mencari yang tidak jujur. Hero mencari yang tidak baik. Yang tidak baik kan gitu. Jadi bukan jebakan Batman. Jadi ikut saja, jujur saja. Insya Allah aman, nyaman, enak tidur ya Pak. Gitu. Hidup tenang. Hidup tenang. Gitu. Terus terbawa bilang dosa hilang untuk negara bayang gitu. Nah itu. Jadi nggak usah ragu. Nggak usah takut, kurang jelas silakan datang ke kantor pajak. Oh ya informasi, bahkan sekarang ini di Grand Mall ya, di Grand Mall kita buka ada pojok pajak. Grand Batam Mall ya Pak ya. Batam Mall. Nah itu ada, kita buka di sana sampai dengan jam 4. Nah, itu setiap hari? Setiap hari sampai tanggal 30. Baik. Jadi silakan datang ke Grand Mall sambil belanja, sambil makan, sambil jajan, sambil main. Tanya-tanya di sana ada petugas kami. Silakan. Itu salah satu cara kami mensosialisasikan PPS ini. Kurang apa lagi kurang apa lagi? Baik. Luar biasa sekali. Nah, kita closing statement nih Pak Bidin. Kita ke Pak Bidin dulu. Boleh Pak, closing statement mungkin ada yang pengen disampaikan lagi. Kita belajar jujur lah. Kita belajar setia. Kita cinta negara kita. Kita harus betul kontribusi. Apa yang kita dapat, kita jujurlah bayar pajak. Itu bukan milik kita tuh. Itu adalah miliknya negara. Kita wajib bayar. Pajak yang kita bayar, kita bisa lihat jalan-jalan dibangun pakai uang apa. Batam begitu bagus jalannya lihat.
Saya pikir kota-kota lain nggak sebagus Batam ini, lihat jalan diperluas itu pakai uang siapa? Itu adalah uang pajak yang kita bayar. Aku rasa semua orang harus ngerti lah, pajak yang kita bayar itu adalah digunakan kembali untuk membangun negara kita, kota kita. Dan kita yang merasakan. Kita merasakan sendiri, jalannya lebih bagus. Banjir, mana-mana pun dibikin. Depan kantor pajak kita lihat, dulu kan banjir, sekarang bikin lagi. Dinaikin jalannya. Nanti kita kan hidupnya lebih tenang. Penegara tak punya duit, gimana mau bangun? Punya uang di mana? Sebenarnya lebih dimudahkan ya Pak, kalau kita lihat. Manfaatnya infrastruktur banyak. itu. Iya. Jangan pikir korupsi zaman sekarang nggak ada lagi, udah bersih. Itu aja gitu betul. Enggak. Jalan udah berubah. Kita lihat bukti nyata itu banyak. Kayak di Batam kita lihat, wah, begitu bus bagus jalannya luas semua. Kita tahu itu uang aku, uang saya, uang kita sama-sama. Kita bangun, kita bayar ini dibangun. Ini yang penting kita punya pola pikir lah, paradigma itu harus berubah lah. Mindset harus diganti. Mindset ganti ya. Jangan berubah, kita berubah lah. Oke. Kalau saya cinta Indonesia, cinta negara kita, lakukanlah. Oke. Apa yang wajib kita lakukan. Baik, warga Indonesia taat pajak ya, taat Pak. pajak. Oke. Baik, itu saja Pak Bidin. Itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Bidin. Dan kita ke Pak Cucu. Pak Cucu boleh memberikan closing statement pada sore hari ini kepada pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita. Baik, silakan. Terima kasih Mas Putra. Para hadirin yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama DJP atas kepatuhan masyarakat pajak dalam rangka melaporkan dan menyetorkan pajaknya tepat jumlah dan tepat waktu. Kita tahu bahwa pajak adalah salah satu pilar utama di dalam rangka pembiayaan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Dana untuk mensejahterakan dan membangun negara tidak sedikit. Di APBN kita harus menghimpun sebesar 2.250 triliun. Angka tersebut akan kita dapat dari pajak yang dibayarkan oleh bapak-bapak dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, bayarlah pajak tepat jumlah dan tepat waktu. Dan bila ada hal-hal yang masih diragukan, silakan. Jangan takut, jangan malu, datanglah ke kantor pajak untuk menerima penjelasan kalau ingin lebih jelas. Dalam program PPS ini saya menghimbau sebaiknya diikut sertakan, sebaiknya diikuti bila memang ada harta-harta atau kekayaan yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Karena itu akan sangat-sangat membantu di kemudian hari. Dan negara Indonesia, APBN kita perlu untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, juga mensehatkan masyarakat dari adanya COVID-19. Dengan pajak yang bapak-bapak dan ibu bayarkan, masyarakat Indonesia bayarkan, maka akan menjadikan pajak lebih kuat dan Indonesia akan makin maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong semua yang sudah di sini ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Cucu atas kehadirannya dan juga Pak Bidin. Mudah-mudahan ini adalah narasumber yang sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat Batam TV dan juga masyarakat dimanapun berada supaya lebih taat lagi. Ingat tinggal 10 hari lagi ya Pak Cucu ya Pak Bidin ya. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ini. Jangan sampai kelewatan daripada Anda kena sanksi nanti ya. Saya juga tidak mau kena sanksi Pak. Baik, sekali lagi terima kasih atas penjelasan luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah kita bahas tema kita pada sore hari ini yaitu program pengungkapan sukarela PPS ini bisa lebih mengedukasi masyarakat Batam TV yang sedang menyimak kita pada sore hari ini, dan kita bertemu lagi tentunya mungkin dengan pembahasan yang lainnya Pak Bidin juga Pak Cuci ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Anda juga pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita selama 1 jam ke depan ini. Kita bertemu lagi di program yang lain dengan tema yang lainnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.